Wibowo tiba di gedung JP Parma 15 menit kemudian. Dia memarkirkan mobilnya dan berjalan ke counter resepsionis. Saat dia memasuki gedung itu, ia kaget dengan desain interiornya. Stylenya modern dan rapi. Semua karyawan yang ada di sana memakai jas putih seperti dokter. Maaf, saya mencari Nona Ginny. Kami sudah memiliki janji sebelumnya. Wibowo berkata sopan pada seorang perempuan yang menunggu di bagian resepsionis. Perempuan yang memiliki name tag Nadia mengangkat kepalanya ketika ada yang menyapanya. Wow, maco banget dan tampan lagi, batin Nadia. Perempuan itu lalu berdiri dan tersenyum padanya. Oh, oke. Bolehkah saya tahu nama serta nomor telepon Anda? Ini untuk keperluan registrasi. Dia mengedipkan matanya beberapa kali sembari memberikan selembar kertas yang harus diisi oleh Wibowo. Pria itu terdiam sejenak. Dia tidak bisa begitu saja memberikan informasi tentang dirinya. Identitasnya bisa terbongkar. Dia menyentuh ujung dagunya untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengambil kertas tersebut dan menulis nama serta nomor teleponnya. Kelihatannya ini tidak apa-apa, hanya peraturan untuk setiap pengunjung. Setelah itu, Nadia mengantar Wibowo masuk ke VIP lift, sementara temannya yang lain menggantikannya di counter. Kalau boleh tahu, apakah Anda adalah teman Nona Ginny atau rekan bisnis? Nadia memulai percakapan ketika mereka di dalam lift. Saya tidak apa-apa jika aku mengatakan aku adalah pacarnya. Tapi bukankah ini terlalu dini? Pikir Wibowo. Saya adalah temannya, jawabnya. Nadia diam-diam tersenyum. Pria ini sangat tampan, seleraku banget. Kalau dari penampilannya, kelihatannya dia orang biasa sih. Untunglah aku masih punya kesempatan. Oh, kenalkan, namaku Nadia, dan ini kartu namaku. Dia memberikan kartu namanya pada Wibowo. Oke, thanks ya. Wibowo mengambil kartu nama tersebut dan mengerutkan alisnya. Ting, pintu lift terbuka. Ginny sangat senang ketika pacarnya itu datang menemuinya di kantornya. Setelah Nadia keluar dari ruangannya meninggalkan mereka berdua, Ginny mendekati Wibowo yang duduk di sofa. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan hari ini denganku? Tentang hubungan kita. Apa kamu yang mengatakan pada Tuan Yuda untuk memberiku cuti? Tanya Wibowo to the point, yang membuat Ginny merasa gugup. Oh, itu bukan aku. Nona Andrea yang membantumu. Sudah aku bilang kan, aku tidak seperti pria lain yang punya banyak waktu untukmu. Dan juga aku tidak suka kamu ikut campur dengan pekerjaanku. Ginny hanya terdiam, tapi kata-kata Wibowo menusuk ke dalam hatinya. Melihat ekspresi wajahnya yang berubah, membuat Wibowo menyesal dengan kata-katanya barusan. Maaf, aku tahu kamu merindukanku. Aku juga. Tapi, tolong, jangan ikut campur dengan pekerjaanku. Aku tidak suka mendapatkan perlakuan spesial dari bosku. Hanya karena aku berkencan dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi dari dia. Kamu mengerti maksudku kan?
Kamu lapar tidak? Nanti makan siang bareng yuk. Ucap Wibowo berusaha mengembalikan mood Ginny. Maaf, aku lupa, aku masih ada meeting. Gadis itu berdiri mengambil dokumen di meja kerjanya. Sebenarnya ini meeting yang tidak terlalu penting. Bahkan jika dia tidak hadir pun tidak apa-apa. Oke, aku akan menunggumu. Wibowo berkata kembali sebelum Ginny keluar dari ruangannya tersebut. Selama menunggu Ginny, Wibowo melihat-lihat ke ruangan departemen yang lain. Beberapa karyawan yang ada di sana penasaran dengan pria yang baru saja keluar dari ruangan bos mereka tersebut. Mereka menghampiri Wibowo dan memberinya banyak pertanyaan. 30 menit berlalu, Ginny sudah selesai dengan meetingnya. Ketika ia akan kembali ke ruangannya, ia melihat pacarnya yang dikerubungi para karyawannya. Beb, kamu bilang tadi lapar. Ayo kita keluar sekarang. Suara Ginny mengagetkan kerumunan itu. Tuan Felix, Anda akan pergi sekarang? Tanya Nadia dengan suaranya yang cute saat ia melihat Wibowo melewati counter resepsionis akan keluar. Wibowo berhenti sejenak ketika mendengar suara Nadia. Dia menganggukkan kepalanya. Oh, hati-hati ya. Jangan lupa nanti hubungi aku, oke? Ucapnya lagi sembari membentuk tanda telepon dengan tangannya. Ginny yang melihat tingkah genit salah satu karyawannya itu hanya menghela nafas dan berjalan dengan cepat, menunggu pacarnya di depan pintu lobi. Aku memarkirkan mobilku di sebelah sana loh, ayo. Wibowo berkata setelah dia berdiri di dekat Ginny sambil menunjuk ke sebuah arah yang lain. Bukankah kamu akan menjemputku di sini? Itu akan membuang waktu. Toh tidak ada 5 menit kan kita berjalan ke sana? Ginny akhirnya mengikuti Wibowo dari belakang. Dia berjalan di bawah terik matahari yang panas dengan memakai sepatu heel yang tinggi. Ginny mengerutkan alisnya ketika melihat mobil Wibowo. Apa ada yang salah? Apa mobilku jelek? Laki-laki itu bertanya saat pacarnya kebingungan. Tidak, ini mobilmu. Ginny bertanya karena yang ada di depannya itu adalah mobil Ford Mustang warna merah yang dibuat custom dengan desain sporty. Iya, masuklah. Ketika mereka sudah keluar dari area JP Parma, Ginny bertanya kembali. Bukankah kamu hanya seorang tentara? Bagaimana kamu bisa membeli mobil ini? Wibowo melirik sekilas pada Ginny lalu fokus menyetir kembali. Aku belum memberitahumu ya. Aku bukan tentara biasa. Dan juga mobil ini adalah hadiah untuk ulang tahunku 3 tahun yang lalu. Hadiah ulang tahun? Ya, ayahku yang mengirimnya untukku. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Ginny lagi. Aku? Bukankah kamu sudah tahu siapa aku? Maksudku keluargamu. Mengapa kamu tidak melakukan pengecekan tentang identitasku saja? Keluargamu memiliki markas yang berbasis di Inggris kan? Yang jelas, latar belakang kita berbeda. Aku tidak peduli itu. Ginny melihat keluar jendela mobil. Sebenarnya dia jealous pada pacarnya karena dikelilingi oleh banyak perempuan, termasuk karyawan resepsionisnya sendiri.
Wibowo diam-diam tersenyum menyadari Ginny yang marah padanya. Di matanya, gadis itu terlihat semakin cute ketika sedang marah. Felix. Wibowo masih fokus menikmati makanannya. Dia tidak memandang gadis yang duduk di depannya itu. Bagaimana kalau weekend nanti kamu main ke rumah? Aku ingin mengenalkanmu pada keluargaku. Matanya bersinar-sinar, berharap mendapatkan jawaban iya dari pacarnya itu. Oke, tapi janji ya, jangan diulangin lagi. Lain kali kalau aku punya waktu, aku pasti akan mencarimu. Ginny menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Weekend. Wibowo memakai jas hitam rapi dan rambutnya dibuat dengan style seperti CEO. Di tangan kanannya adalah sebuket bunga mawar warna merah. Andre yang membantunya bersiap-siap menepuk bahunya. Aku merasa aku akan mengantarmu menikah hari ini. Dia tertawa kecil. Olive yang berdiri di belakang mereka juga ikut tertawa. Tenang, ini hanya pertemuan keluarga dan juga sedikit membicarakan bisnis di sana. Pak Yuda berusaha menenangkan Wibowo yang terlihat nervous. Di ruang tamu, kakek Harsa dan seluruh anggota keluarga yang lain sudah berkumpul untuk menyambut keluarga besarnya. Papa! Teriak Andrea ketika melihat Pak Yuda datang. Ia segera berlari ke arah papanya dan memeluknya. Ia juga tersenyum pada Andre dan Olive, lalu melihat bunga yang ada di tangan Wibowo. Pun Haris ikut berdiri dan menyambut mereka. Matanya juga tertuju pada bunga tersebut. Senang bertemu denganmu kembali, bro. Ucapnya sambil tersenyum dan menepuk bahu Wibowo. Hai, Ginny malu-malu menyapa pacarnya. Ini bunga untukmu. Wibowo memberikan buket bunga yang sedari tadi dipegangnya pada Ginny. Terima kasih. Sebelum beranjak ke ruang makan, Ginny mengenalkan Wibowo kepada semua anggota keluarganya, termasuk orang tuanya. Jadi, apa yang dilakukan oleh keluargamu? Maksudku latar belakangmu, Felix. Pertanyaan dari Tante Linda di sela-sela makan malam membuat semua mata tertuju pada Wibowo, aka Felix. Keluarga saya adalah keluarga militer, Nyonya. Mulai dari kakek buyut saya, semuanya adalah tentara. Wibowo menjawab dengan sopan. Ia duduk di sebelah Ginny. Bukan apa-apa ya. Aku loh punya teman yang suaminya juga tentara. Mereka kerap ditinggalkan untuk waktu yang lama. Bahkan ada sampai yang tidak pulang lagi loh. Kasihan sekali temanku itu. Wibowo hanya diam. Dia mengerti maksud wanita setengah baya tersebut. Ma, Ginny berusaha menghentikan mamanya. Kakek Harsa batuk sedikit sebelum fokus kembali pada makanannya. Sebenarnya kakek sepuh tersebut sudah tahu siapa sebenarnya Felix Tri Wibowo ini, serta latar belakang keluarganya. Begitu juga dengan Om Teddy. Di sisi lain, Pak Yuda merasa bersalah. Dia adalah orang yang bertanggung jawab pada misi-misi yang dijalankan oleh Wibowo. Maaf ya, Nyonya. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda-beda, bukan? Jangan karena mereka sama-sama tentara, terus Anda menyamakan nasib mereka. Saya tebak Anda belum tahu kan kalau Felix ini memiliki pangkat yang tinggi di militer.
Olive berkata sebelum menyantap stik daging sapi yang sudah sedari tadi dipotongnya. Wow, dia bisa mengalahkan lidah Tante Linda yang tajam. Andrea melirik Olive. Wibowo di satu sisi lega saat Olive membelanya. Di dalam kedipan mata, 1 bulan berlalu dengan cepat. Andrea sibuk mengurusi bisnisnya yang kian berkembang. Begitupun Haris, ia sering bepergian keluar kota. Bahkan kadang hanya pulang beberapa hari dan pergi lagi. Pun dengan Ginny, ia sibuk dengan produk baru yang akan di-launchingnya. Adalah Wibowo yang kerap menemaninya di kantor. Melihatnya bekerja tanpa melakukan apapun. Felix, Ginny membuka percakapan ketika mereka tengah dinner berdua di sebuah restoran. Pria itu masih menikmati makanannya tanpa menoleh pada Ginny. Apakah kamu akan menikahiku? Tanya Ginny. Tidak, cari pria lain. Jawab Wibowo dengan suaranya yang datar. Menghela nafasnya, Wibowo melanjutkan kata-katanya kembali. Jika aku menikahimu sekarang, bukankah itu akan menjadi suatu kesalahan yang besar? Kesalahan yang besar? Wibowo tidak bisa melanjutkan kata-katanya.